Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lazza Tazkiyatuz Zahra dari Prodi Teknik Sipil akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran. Pengertian dari manajemen pemasaran itu sendiri yaitu serangkaian proses analisis, perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pertukaran produk atau jasa. Nah, antar pelaku bisnis dalam mencapai target perusahaan secara efektif dan efisien. Seringkali kita lihat jalan kehidupan bisnis banyak pelaku seperti pertukaran antara pemasok yang mengirimkan barang kepada perusahaan. Berikutnya ada pertukaran perusahaan mengirim barang kepada pengecer atau kita sebut sebagai reseller. Dan yang terakhir sering kita lihat pertukaran antara pengecer dengan pembeli. Nah, semua itu kita bisa lihat prosesnya dengan baik jika kita mampu memahami manajemen pemasaran dan tentunya bisa mempraktekkannya dalam bisnis kita sehari-hari. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai sejarah munculnya ilmu manajemen pemasaran. Nah, yang pertama, jika sebelum tahun 1800-an, awal mulanya transaksi ini dilakukan secara barter atau tukar-menukar barang dengan barang. Maka orientasi pemasaran adalah meningkatkan nilai tukar barangnya sehingga bisa mendapat barang-barang yang ditukarkan dengan baik. Nah, kemudian saat terjadinya revolusi industri, yaitu dimulainya Inggris, Prancis, dan beberapa negara Eropa, tumbuh banyak industri. Nah, mereka memproduksi segala barang-barang industri yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kemudian muncullah industri yang membuat barang secara masif dalam jumlah yang cukup besar. Sekarang mereka berpikir bagaimana cara menjual barang-barang ini. Nah, kemudian ilmu manajemen pemasaran ini diperlakukan yang berorientasi pada bagaimana supaya produk yang dijual ini bisa laku dan diterima oleh masyarakat atau konsumen. Kemudian tumbuhlah masa-masa imperialis, di mana bangsa Eropa kemudian mencari negara jajahan. Terjadi Perang Dunia ke-1 dan kedua. Saat itu orientasi perusahaan adalah memperluas pangsa pasar. Kalau sebelumnya yang terpenting adalah barang itu laku sehingga mengurangi beban produksi, sekarang adalah bagaimana barang tersebut bisa dijual kepada negara-negara lainnya. Karena itu mereka sekarang belajar bagaimana konsumen di negara-negara tujuan memahami kebutuhannya. Dan mereka membuat produk-produk sesuai dengan kebutuhan negara masing-masing. Nah, selanjutnya berkembangnya adanya globalisasi sekitar tahun 1970 bahwa barang ini yang diproduksi oleh pabrik diharapkan bisa dipasarkan ke banyak negara. Ilmu marketing tumbuh pesat saat itu. Mereka mencari tahu bagaimana memahami karakter yang berbeda setiap negara. Tentunya teman-teman paham bagaimana budaya negara-negara di Amerika, di Eropa, Asia, di Afrika, juga di Timur Tengah. Sangat berbeda. Karena itu orientasi ini bagaimana cara memahami kultur setiap budaya dan membuat produk ini bisa diterima oleh pasar dari negara-negara tersebut dan menjadi sangat penting. Berkembangnya istilah konsep orientasi pasar, loyalitas, kepuasan, dan sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu memasuki masa di mana masa yang sangat luar biasa yaitu berkembangnya digital pada tahun 2000-an, yaitu berkembangnya teknologi informasi. Sekarang fokusnya tidak lagi memasarkan produk lewat media-media yang konservatif, namun lewat teknologi. Karena itu tahun 2000 sampai sekarang berkembang luar biasa yaitu sebagai internet. Teknologi internet yang digunakan untuk memperluas jaringan pemasaran, proses-proses yang menjadi luar biasa yang kita kenal ada di digital marketing, ada e-commerce, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kenapa kita semua harus belajar tentang manajemen pemasaran? Ada banyak hal yang perlu kita pahami. Nah, dengan memahami manajemen pemasaran, maka perusahaan bisa menyampaikan produk dalam bentuk barang atau jasanya pada konsumen dengan baik. Terus selanjutnya, dengan memahami manajemen pemasaran, maka perusahaan mampu mengetahui kebutuhan-kebutuhan yang diperlakukan oleh konsumen dan perusahaan bisa membuat produk tersebut. Yang ketiga, dengan memahami manajemen pemasaran, maka ini sebagai bagian visi perusahaan untuk merealisasikan kebutuhan dana yang diperlukan. Ingat bahwa dengan menjual produk,
maka perusahaan memperoleh pendapatan. Dan pendapatan ini digunakan oleh perusahaan untuk menghidupkan seluruh kegiatan-kegiatan perusahaan. Nah, singkatnya bahwa manajemen pemasaran adalah urat nadi perusahaan. Ini sangat diperlukan supaya perusahaan bisa berkembang melewati masa-masa pertumbuhan maupun masa-masa berkelanjutan bisnisnya. Nah, kalau kita pelajari di dalam fungsi-fungsi manajemen, maka posisi manajer pemasaran sangat mendukung adanya fungsi-fungsi lain. Kita ingat ada manajemen sumber daya manusia, yaitu mengatur karyawan. Ada juga mengatur anggota organisasi, menentukan fungsi divisi dalam perusahaan. Berikutnya ada manajemen produksi. Manajemen produksi yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, yang ketiga adalah manajemen keuangan. Nah, itu sangat penting tugasnya untuk mengatur lalu lintas keuangan dalam perusahaan. Nah, selanjutnya manajemen pemasaran di sini adalah mendukung fungsi sumber daya manusia, produksi, keuangan, sehingga perusahaan bisa memperoleh pendapatan dari produk-produk yang dijual pada konsumen. Nah, banyak sekali kegiatan dalam manajemen pemasaran. Ada 7 kegiatan. Nah, yang pertama ada analisis pasar. Nah, analisis pasar ini sangat penting, yaitu seseorang pemasar harus mampu memetakan karakteristik konsumen yang dituju. Nah, dengan mengenalnya, maka pemasaran fokus pada target yang dituju. Nah, yang kedua adalah seorang pemasar itu harus mampu melakukan riset pasar. Semua data informasi berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Nah, yang ketiga, seorang pemasar mampu mengembangkan produk. Ingat bahwa setiap bisnis harus berkembang. Dasar perkembangan adalah inovasi. Maka seorang pemasar mampu memberikan masukan kepada perusahaan tentang produk yang bisa dikembangkan. Nah, berikutnya ada seorang pemasar itu mampu melakukan promosi dan komunikasi produk. Nah, yang kelima ada seorang pemasar itu harus mampu mendistribusikan produk kepada konsumen yang dituju. Yang keenam adalah seorang pemasar itu harus mampu merancang pola yang prima. Produk yang ada harus bisa di-create sehingga sampai pada konsumen dengan pelayanan yang unggul. Nah, yang terakhir adalah seorang pemasar harus mampu menentukan harga bersaing. Saat ini harga menjadi prioritas bersaing. Pemasar harus mampu berapa harga yang mampu diterima oleh konsumen yang dituju. Nah, seringkali kita dengar digital marketing itu apa? Yaitu suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk dengan menggunakan model digital atau internet. Tujuannya agar konsumen yang di mana-mana ini mampu dituju dan mampu membeli produk yang diharapkan dari perusahaan. Untuk menarik konsumen dan calon konsumen seperti cepat, sekarang berkembang digital marketing. Apa dasar dari digital marketing itu? Yaitu adalah teknologi pemasaran. Nah, yang pertama adalah kini berkembang karena sudah naik konteks pemasarannya tidak lagi lokal, tapi pemasaran yang global. Nah, kemudian adanya perkembangan internet. Kemudian yang ketiga ada perluasan jejaring pasar yang sebelumnya sifatnya regional, sekarang terintegrasi menjadi global. Berikutnya adalah berkembangnya e-commerce. Yang kelima ada yang terakhir nih, yaitu berkembangnya marketplace. Semua ini menjadi sebuah konsep yang meningkatkan pemahaman kita mengenai pemasaran digital. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.